Perkenalkan, nama saya Anwar Parlindungan Sinaga, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi PJJ S1, kelas AK612, mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Kali ini kita akan membahas proposal penelitian tentang analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Tahun Pajak 2024. Latar belakang masalah. Kita tahu bahwa fungsi dari SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang telah dibayarkan, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT tahunan WPOP atau wajib pajak orang pribadi merupakan suatu indikator penting dari kepatuhan formal wajib pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan perpanjangan waktu yang dapat memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak orang pribadi atau yang biasa disingkat WPOP yang mempunyai potensi meningkatkan kualitas pelaporan. Di sisi lain, adanya perpanjangan waktu juga dapat menjadi pemicu dalam menurunkan tingkat kepatuhan pada batas akhir yang baru. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2024 di KPP Pratama Medan Petisah setelah adanya kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan. Kedua, melakukan analisis perbandingan tingkat kepatuhan SPT tahunan WPOP tahun pajak 2024 dengan kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan WPOP tahun pajak 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun pajak sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan elemen komparatif. Pendekatan penelitian dengan case study atau studi kasus pada KPP Pratama Medan Petisah. Sumber datanya ialah data sekunder, jumlah SPT tahunan PPOP tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, peraturan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak terkait perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT tahunan tahun 2024. Populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2024 di KPP Pratama Medan Petisah. Sedangkan sampelnya adalah untuk kebutuhan analisis data sekunder kepatuhan, penelitian ini akan menggunakan data populasi atau sensus wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT tahunan di KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun pajak 2024. Teknik pengumpulan datanya ialah studi dokumentasi, data KPP Pratama Medan Petisah, laporan internal DJP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknis analisis datanya, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis komparatif. Fungsi pajak. Menurut Mardiasmo di tahun 2018 dan resmi 2019, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran atau budgeter, di mana pajak merupakan sumber dana bagi kas negara. Fungsi mengatur atau reguleran, di mana pajak adalah alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Memiliki juga fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak itu adalah mengambil sebagian pendapatan dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat melalui program sosial, subsidi, dan layanan publik. Jenis-jenis pajak. Menurut golongannya, terdiri menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak,
yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan oleh wajib pajak kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya, pajak ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak atau subjeknya, seperti status perkawinan dan jumlah jumlah tanggungan keluarga yang mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak atau PPKP. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajaknya. Misalnya, barang, perbuatan, atau keadaan, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Menurut lembaga pemungutnya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lainnya. Contoh PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, dan PBB sektor tertentu, P3, perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten kota, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah atau APBD. Contoh pajak kendaraan bermotor, PBB perumahan dan perkotaan. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, surat pemberitahuan tahunan atau yang biasa kita sebut SPT memiliki fungsi bagi wajib pajak PPh, yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya berhutang, serta untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, harta dan kewajiban, pemotongan atau pemungutan pajak, orang atau badan lain dalam satu masa pajak untuk SPT masa PPh tertentu. Sedangkan fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang, serta untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi. Ada SPT tahunan 1770 SS atau sangat sederhana. Siapa saja yang berhak menggunakannya adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang memiliki jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. Orang pribadi yang hanya bekerja sebagai pegawai pada satu pemberi kerja. Sedangkan siapa saja orang pribadi yang boleh menggunakan formulir 1770S adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, misalnya bunga, royalti, atau sewa, mempunyai penghasilan yang digunakan PPh final dan atau bersifat final, misalnya hadiah undian, penjualan tanah atau bangunan, bunga deposito. Tidak untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jenis SPT formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan lain, dalam negeri maupun luar negeri, mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, mengalami kerugian fiskal, melakukan pencatatan untuk wajib pajak UMKM
dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 atau PP nomor peraturan pemerintah nomor PP 55 tahun 2022. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat 3 huruf B. Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi kepatuhan pendaftaran atau registration compliance. Kita sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ketika telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Kepatuhan pelaporan atau filing compliance. Setelah mendaftar, kita memiliki kewajiban untuk melapor, menyampaikan SPT secara lengkap, benar, dan jelas, serta tepat waktu. Kepatuhan pembayaran atau payment compliance, membayar jumlah pajak terutang secara penuh dan tepat waktu. Kepatuhan penghitungan atau reporting or accuracy compliance, menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan akurat. Jenis-jenis kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti adalah kepatuhan tentang pelaporan bayaran yang bersifat formal. Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan dari benar atau tidaknya perhitungan kita dalam memperhitungkan pajak yang kita laporkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor ekonomi, tingkat penghasilan, tarif pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, dan insentif mempengaruhi masyarakat untuk membayar dan patuh melaporkan pajaknya. Faktor psikologis dan perilaku, kesadaran pajak, persepsi keadilan, norma sosial, serta etika pribadi. Faktor administrasi dan sistem perpajakan, kompleksitas sistem perpajakan, kualitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi, dan edukasi pajak. Faktor demografis, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta jenis pekerjaan. Pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79 PJ 2025 yang isinya adalah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT orang pribadi hingga 11 April 2025 karena masa libur nasional dan cuti bersama yang memotong hari kerja di bulan Maret 2025 dan juga penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT dan pembayaran PPh pasal 29 sampai tanggal tersebut. Implikasi yang diharapkan yaitu mengurangi tekanan waktu, memberikan kelonggaran bagi wajib pajak yang mungkin mengalami kesulitan mengumpulkan dokumen atau memahami aturan dalam batas waktu normal. Potensi peningkatan kualitas pelaporan. Dengan waktu lebih, wajib pajak diharapkan dapat melaporkan dengan lebih akurat dan lengkap. Menghindari penumpukan di akhir batas waktu, mengurangi kepadatan akses ke sistem online atau layanan di KPP. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pendekatan kuantitatif deskriptif analitis dengan desain studi kasus longitudinal di mana berfokus pada pengukuran variabel-variabel numerik terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan studi kasus diterapkan dengan memfokuskan analisis pada KPP Pratama, Medan Petisah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika kepatuhan di lokasi spesifik tersebut. Demikian adalah jenis penelitian yang saya gunakan dalam metode penelitian ini. Lokasi penelitian adalah kantor pelayanan pajak KPP Pratama Medan Petisah yang mencakup wajib pajak orang pribadi di daerah Medan dan sekitarnya. Waktu penelitian adalah periode pengumpulan data dilakukan setelah batas akhir perpanjangan pelaporan SPT tahunan 2024, yaitu setelah 11 April 2025. Populasi penelitian.
Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dan memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Sampel penelitiannya adalah data lengkap seluruh populasi wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT tahunan 2024 diambil dari sistem DJP, aplikasi SI-DJP, atau laporan internal KPP. Sumber data atau data kepatuhan pelaporan. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan 2024 sebelum 31 Maret 2025 atau batas normal, dan periode 1 April sampai 11 April 2025, masa perpanjangan. Data serupa untuk tahun 2022 dan 2023 sebagai pembanding. Sumber data atau dokumen pendukungnya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79 PJ 2025 tentang perpanjangan batas waktu, statistik kunjungan layanan KPP selama masa pelaporan, serta laporan tahunan KPP Pratama Medan Petisah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, mengakses database DJP melalui kerjasama dengan KPP Pratama Medan Petisah, menganalisis laporan tahunan KPP terkait tingkat kepatuhan pelaporan SPT, serta melakukan observasi untuk memantau aktivitas pelaporan SPT di KPP selama periode perpanjangan penyampaian SPT tahunan tersebut. Berdasarkan data-data di atas, maka dapat disampaikan bahwa data kepatuhan pelaporan SPT tahun 2024 di KPP Pratama Medan Petisah. Dapat terlihat sebagaimana tabel ini dengan analisis bahwa 85,07% patuh atau gabungan patuh standar dan perpanjangan. Patuh standar itu adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor sebelum pada tanggal 31 Maret. Sedangkan patuh perpanjangan adalah wajib pajak yang melapor di masa perpanjangan pelaporan dan pembayaran SPT. Sedangkan 12,37% hanya patuh karena kebijakan perpajakan. Data perbandingan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan. Di sini dapat dilihat bahwa sebanyak 8.100 wajib pajak bayar dan lapor sebelum tanggal 31 Maret, dikategorikan sebagai patuh ideal. 1.200 orang wajib pajak orang pribadi bayar sebelum tanggal 31 Maret dan menggunakan fasilitas perpanjangan, yaitu lapor sampai dari tanggal 1 sampai 11 April. Ada juga 458 wajib pajak orang pribadi yang bayar dan lapornya pada saat masa perpanjangan atau fully utilized extension, memanfaatkan perpanjangan tersebut. Sekitar 2.000 wajib pajak orang pribadi itu terlambat keduanya, lebih dari 11 April baru melaporkan dan membayarkannya. Dapat dilihat bahwa 79,10% menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu perpanjangan, 3,90% memanfaatkan perpanjangan untuk kedua kewajiban tersebut. Data analisis komparasi kepatuhan 2022 sampai 2024 dapat dilihat dari tabel berikut bahwa peningkatan signifikan kepatuhan 2024 yaitu terdapat kenaikan 1.900 wajib pajak orang pribadi yang patuh atau sekitar 6,66% dikarenakan adanya kebijakan perpanjangan 11 hari ini 1 sampai 11 April. Terdapat 1.658 wajib pajak orang pribadi yang patuh dan memanfaatkan adanya perpanjangan tersebut. Terdapat peningkatan 5,93% wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran tepat waktu. Maka rekomendasi saya dalam melakukan penelitian ini adalah optimalisasi kebijakan perpanjangan waktu dengan melakukan penyesuaian periode yang perpanjangan yang lebih efektif seperti 11 hari menjadi 7 hari. Periode pelaporan dibuat secara bertahap sehingga batas normal, batas akhir, dan batas mutlak dapat dibagi-bagi untuk efisiensi dan efektivitas pelaporan SPT tahunan. Kedua adalah
Peningkatan layanan dan sosialisasi. Dengan melakukan sosialisasi secara bertahap melalui berbagai media seperti SMS, email, WhatsApp, video tutorial, serta jasa konsultasi keliling. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dan juga wajib pajak dapat sadar untuk melakukan pelaporan dan pembayaran. Yang ketiga adalah inovasi teknologi. Dengan melakukan inovasi pada fitur di DJP online seperti auto submission, menjadwalkan pelaporan secara otomatis, notification atau reminder real time jika terdapat kesalahan dalam pengisian SPT. Integrasi dengan sistem payroll perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.